selanjutnya kita akan membahas tentang production losses in job order costing. Jenis-jenis production losses in job order costing itu ada 3. Yang pertama scrap, spoiled goods, dan rework. Apa itu scrap? Scrap merupakan barang atau bahan sisa produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi perusahaan, tetapi masih memiliki nilai jual atau salvage value walaupun kecil. Contoh kasus production losses berupa scrap, PT Woodco Manufacturing mengumpulkan serbuk kayu dari lantai gudang dan menjualnya ke pabrik kertas terdekat secara berkala. Scrap di sini berupa serbuk kayu dari lantai gudang. Hasil penjualan bulan ini sebesar $500. Dan jurnal untuk pencatatan hasil penjualan bulan ini terdapat 4 alternatif. Yang pertama dicatat sebagai other income. Jurnalnya berupa cash atau account receivable pada scrap sales atau other income sebesar $500. Yang kedua sebagai pengurang cost of goods sold. Jurnalnya cash atau account receivable pada cost of goods sold sebesar $500. Yang ketiga sebagai pengurang factory overhead control. Cash atau account receivable pada factory overhead control sebesar $500. Dan yang keempat, sebagai pengurang work in process yang berupa cash atau account receivable pada work in process sebesar $500. Yang kedua, ada spoiled goods. Spoilage merupakan barang yang rusak atau cacat atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak bisa diperbaiki atau dikerjakan ulang atau kembali dapat memenuhi standar. Atau dikerjakan ulang agar kembali dapat memenuhi standar. Penyebab spoiled goods ini ada 2. Yang pertama itu disebabkan oleh pelanggan dan yang kedua disebabkan oleh faktor internal. Di sini ada contoh kasus spoiled goods yang disebabkan oleh pelanggan. PT Fajar Keemasan memproduksi 1.000 kursi atas pesanan PT Banteng Hitam berdasarkan nomor pesanan 102. Setelah selesai membuat 100 kursi, PT Banteng Hitam merubah desain sehingga kursi ini tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki. PT Fajar Keemasan dapat menjual 100 kursi tersebut dengan harga $10 per kursi. Biaya untuk memproduksi 100 kursi ditambahkan pada pesanan nomor 102. Sehingga total biaya untuk 1.100 kursi adalah $38.500. Dengan rincian, bahan baku sebesar $22.000, tenaga kerja langsung $5.500, dan overhead pabrik sebesar $11.000. Jurnal untuk mencatat saat produksi selesai dan dikirim ke pelanggan berupa spoiled goods inventory sebesar 1.000, cost of goods sold sebesar 37.500, work in process sebesar 38.500. Kemudian ada saat perusahaan menjual produknya dengan harga 150% dari cost atau 150% dari 37.500. Berupa accounts receivable pada sales revenue sebesar 56.250. Kemudian pada saat spoiled goods dijual, maka ayat jurnalnya adalah accounts receivable pada spoiled goods inventory sebesar 1.000. Yang kedua ada disebabkan oleh kesalahan internal. Dengan kondisi yang sama pada ilustrasi PT Fajar Keemasan sebelumnya, namun dengan asumsi 100 kursi mengalami kerusakan yang disebabkan di proses peleburan bahan baku. Jadi terjadi di peleburan bahan baku yang dilakukan oleh PT Fajar sendiri, bukan karena permintaan konsumen. Biaya pembuatan kursi pesanan adalah $35 per kursi. Dengan rincian, total biaya dibagi dengan 1.500 kursi. Dengan demikian, nilai produk rusak adalah 3.500. Karena produk rusak tersebut masih dapat dijual dengan harga $1.000, maka hal ini berarti bahwa biaya kerusakan yang tidak dapat tertutupi adalah sebesar $2.500. $2.500 ini didapat dari nilai produk yang rusak dikurang dengan harga produk yang rusak ketika dijual, yaitu 3.500 dikurang 1.000, sehingga didapatkan biaya kerusakan yang tidak dapat tertutupi sebesar $2.500. Harga pokok
1000 kursi yang sesuai spesifikasi dan dikirimkan ke PT Banteng Hitam adalah 35.000 dan terjual dengan harga 52.500 atau 150% dari harga pokok. Jurnalnya yang pertama yaitu saat produk selesai dan dikirim ke pelanggan. Maka jurnalnya adalah spoiled goods inventory sebesar 1.000, kemudian biaya yang tidak tertutupi tadi dicatat sebagai factory overhead control sebesar 2.500, cost of goods sold sebesar 35.000, pada work in process sebesar 38.500. Nah, bedanya dengan jurnal pada saat spoiled goods yang disebabkan oleh pelanggan, di sini ada akun factory overhead control yang menunjukkan biaya yang tidak tertutupi yang ditanggung oleh PT Fajar atau pihak produsen. Kemudian ada saat perusahaan menjual produknya dengan harga 150% dari cost, maka jurnalnya cash atau account receivable pada sales sebesar 52.500. Kemudian saat spoiled goods dijual, jurnalnya berupa cash atau account receivable pada spoiled goods inventory sebesar 1.000. Yang ketiga ada rework. Rework adalah barang cacat atau rusak atau tidak sesuai dengan standar tetapi masih bisa untuk dikerjakan ulang. Nah, bedanya rework dengan spoiled goods adalah rework masih bisa untuk dikerjakan ulang, sedangkan spoiled goods dia tidak bisa untuk dikerjakan ulang atau dikerjakan ulang agar memenuhi standar yang diminta oleh konsumen. Sama dengan spoiled goods, rework juga terdapat dua penyebab. Yang pertama disebabkan oleh permintaan pelanggan, dan yang kedua disebabkan oleh faktor internal. Contoh kasusnya, Heavy Load Fabricators Inc. Corporation memproduksi 200 trailer dengan customized design dengan job order nomor 901 kepada pelanggan Hall IT Corporation, yaitu perusahaan penyewa truk trailer. Cost yang dibebankan ke job 901 terdiri dari material sebesar 100.000, labor dengan biaya $10 per jam, dengan jam kerja sebanyak 2.000 jam, dengan total biaya labor sebesar $20.000. Factory overhead dihitung dengan biaya $40 per direct labor hour atau 2.000 jam, jadi 2.000 dikali 40 didapat factory overhead sebesar $80.000 dengan total biaya yang dibebankan ke job 901 adalah 200.000. Namun, setelah dikerjakan namun belum dikirimkan, ada rework berupa penggantian suspensi dengan harga $40. Maka, rework pada job 901 memakan biaya berupa materials $40 dikali jumlah trailer yang diproduksi, yaitu 200, sehingga mendapatkan total biaya material 8.000, labor 0,5 per trailer, dikali 200 trailer, dikali biaya labor per jam, yaitu $10, dan mendapatkan total biaya labor sebesar 1.000. Factory overhead didapat dengan mengalikan $0,5 dikali 200 trailer dikali dengan $40 per direct labor hour, sehingga didapat total factory overhead sebesar 4.000. Dan dijumlahkan semuanya, didapatlah total biaya yang dibebankan pada saat rework penggantian suspensi pada job 901 sebesar $13.000. Jurnalnya, yang pertama ada rework yang disebabkan oleh konsumen. Jurnalnya berupa work in process sebesar 13.000, material 8.000, payroll 1.000, factory overhead applied 4.000. Dan untuk rework yang disebabkan oleh faktor internal, jurnalnya adalah factory overhead control sebesar 13.000, pada material 8.000, payroll 1.000, dan factory overhead applied 4.000.
Di sini dapat kita lihat bahwa perbedaan antara reward yang disebabkan oleh konsumen dengan reward yang disebabkan oleh faktor internal terdapat pada akun yang didebit. Ketika disebabkan oleh konsumen, yang didebit adalah work in process. Sedangkan pada saat disebabkan oleh faktor internal, yang didebit adalah factory overhead control, atau dapat diartikan bahwa ketika reward tersebut terjadi oleh faktor internal, maka biaya reward tersebut dicatat sebagai biaya yang ditanggung oleh pihak produsen.